Nah, saya akan share screen. Ya. Jadi mulai dari topik yang pertama. Oke, ya. Apa sudah kelihatan yang di layar? Sudah, Bro. Sudah, Bro. Ya, kita akan mulai dengan tentang topik yang pertama itu tentang perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Kita akan mulai dengan definisinya. Jadi Human Resource Planning ini adalah proses meramalkan kebutuhan masa depan dari SDM organisasi dan pasokan jenis orang yang tepat dan jumlah yang tepat. Human Resource Planning berfokus pada konsep dasar ekonomi atas permintaan dan penawaran dalam konteks kapasitas SDM organisasi. Nah, mengapa Human Resource Planning ini penting? Ini Human Resource Planning ini membantu organisasi dalam memenuhi permintaan SDM di masa depan dalam organisasi dengan pasokan yang sesuai dan jumlah yang sesuai pada waktu dan tempat yang sesuai. Selanjutnya, hanya setelah analisis yang tepat dari persyaratan SDM, barulah proses rekrutmen dan seleksi itu bisa dimulai. Selain itu, Human Resource Planning penting untuk berhasil mencapai strategi dan tujuan organisasi. Jadi perencanaan SDM kini menjadi perencanaan yang strategis dari sumber daya manusia. Nah, bagaimana Human Resource Planning itu membantu organisasi? Manajer SDM ini mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja agar tidak terkejut dengan di masa depan terjadi perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi. Ya, mencegah bisnis agar tidak jatuh dalam perangkap pasar tenaga kerja yang terus berubah-ubah atau berpindah-pindah. Dia bekerja secara aktif karena perluasan pasar tenaga kerja tidak selalu sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja organisasi, terutama dalam hal pengalaman profesional, kebutuhan bakat, keterampilan, dan seterusnya. Organisasi dalam fase pertumbuhan itu mungkin menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan akan serangkaian keterampilan, kompetensi, dan bakat kritis untuk memenuhi tujuan strategis mereka, sehingga mereka dapat terus berdiri dengan baik dan memenuhi kebutuhan SDM. Mempertimbangkan tujuan organisasi, maka perencanaan SDM memungkinkan identifikasi, pemilihan, dan pengembangan bakat atau kompetensi yang dibutuhkan dalam organisasi. Nah, ada definisi yang berbeda atau dari orang yang berbeda ya, diambil cuma 2 aja, yaitu menurut Beach, perencanaan SDM itu adalah proses menentukan dan mengasumsikan bahwa organisasi akan memiliki jumlah yang memenuhi syarat dan tersedia di jalur yang tepat. Juga melakukan pekerjaan yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan yang memberikan kepuasan bagi individu yang terlibat. Sedangkan menurut Steiner, perencanaan SDM adalah strategi untuk pergerakan akuisisi dan pelestarian SDM organisasi. Jadi ada 2 pandangan yang sebenarnya agak kalau yang satu, yang pertama, BIS ini agak komprehensif, sedangkan yang Steiner ini lebih global, lebih umum, hanya mengatakan bahwa itu suatu strategi untuk mulai akuisisi dan mempertahankan SDM organisasi. Nah, tujuan perencanaan SDM itu untuk memastikan penggunaan SDM saat ini digunakan
secara optimal. Yang kedua, untuk menilai dan memperkirakan kebutuhan keterampilan masa depan dari tujuan keseluruhan organisasi. Yang ketiga, dia memberikan tindakan pengendalian untuk memastikan ketersediaan SDM yang diperlukan, yang dibutuhkan bila diperlukan. Juga perencanaan ini agar organisasi mampu mengontrol biaya dari SDM. Juga dia merumuskan kebijakan transfer dan promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi human resource planning itu ya adalah siklus dan perencanaan pertumbuhan organisasi. Kita tahu bahwa ada 4 tahap dari pertumbuhan organisasi, yaitu tahap awal atau kita sebut embrio. Ini biasanya tidak ada perencanaan sama sekali. Kemudian ketika organisasi mulai berkembang ke tahap pertumbuhan, maka sudah tentu ada peramalan SDM yang sangat penting. Ya. Kemudian pada saat maturity atau kedewasaan, perencanaan lebih formal dan biasanya kurang fleksibel karena sudah terstruktur. Dan terakhir pada saat tahap penurunan, perencanaan untuk PHK, penghematan, dan pensiun. Ini terjadi ketika organisasi pada tahap menurun. Yang kedua, selain siklus dan perencanaan pertumbuhan organisasi, yaitu masalah ketidakpastian lingkungan. Ya. Faktor-faktor seperti perubahan politik, sosial, dan ekonomi bisa mempengaruhi organisasi secara dampaknya bisa lebih besar maupun kecil. Kemudian waktu perencanaan itu horizonnya, jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya jangka panjang itu 5 tahun, sedangkan jangka pendek mungkin 1-2 tahun. Dan yang berikutnya adalah jenis dan kualitas informasi peramalan. Jadi jenis informasi yang harus digunakan dalam membuat perkiraan. Jenis informasi ini harus akurat agar bisa meramalkan dengan baik. Nah, ini diagram skema dari proses human resource planning. Ya. Jadi tadi dimulai dengan ada lingkungan, ya, ketidakpastian lingkungan ini adalah faktor luar. Kemudian berhubungan dengan tujuan dan kebijakan organisasi. Itu menyangkut forecast untuk demand, kebutuhan organisasi atau demand, dan supply yang tersedia ya, dari sumber-sumber internal maupun sumber luar. Nah, ini kemudian diatur dalam bentuk programming, kemudian implementasi, dan control dan evaluation itu bisa menyebabkan mengurangi surplus atau dengan PHK, atau kekurangan dan kita harus melakukan seleksi dan rekrutmen. Tujuan dan kebijakan organisasi, rencana SDM perlu didasarkan pada tujuan organisasi. Peran perencanaan ini membantu keseluruhan tujuan dengan memastikan ketersediaan dan pemanfaatan SDM. Dalam mengembangkan tujuan ini, kebijakan khusus perlu dirumuskan. Untuk itu kita perlu mempertanyakan beberapa hal ya. Semakin detail makin bagus. Pertanyaan itu antara lain, apakah lowongan harus diisi dari dalam atau dari luar? Jadi kita harus rekrut dari dalam atau dari luar. Bagaimana tujuan pelatihan dan pengembangan berhubungan dengan tujuan perencanaan. Kendala yang ditemui dan kebijakan yang diperlukan untuk menangani kendala tersebut, bagaimana memperkaya pekerjaan karyawan,
Dan haruskah pekerjaan rutin dan membosankan dilanjutkan atau dihilangkan? Dan bagaimana cara merampingkan organisasi agar lebih kompetitif? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungan dengan kebijakan organisasi dan juga berdampak pada perencanaan SDM. Nah, peramalan SDM ya di sini tentang permintaan, perakiraan tentang kebutuhan SDM. Ini peramalan permintaan itu adalah proses memperkirakan jumlah dan kualitas orang yang dibutuhkan di masa depan. Dasar perakiraan harus anggaran tahunan dan rencana perusahaan jangka panjang. Jadi rencana mungkin perluasan organisasi itu harus juga di dalam perencanaan SDM harus diikuti dengan kebutuhan akan SDM dan juga ketersediaan anggarannya. Kemudian perakiraan penawaran SDM tadi permintaan, sekarang supply dari SDM. Kita perlu mempertimbangkan pasokan SDM yang tersedia ya. Seringkali mungkin ketersediaan surplus, tapi di banyak kesempatan karena banyaknya perusahaan yang ikut merekrut itu mungkin ketersediaan tenaga yang kita butuhkan tidak ada ya. Jadi perlu perakiraan penawaran sesuai dengan keterampilan itu yang dibutuhkan dan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian pemrograman dan implementasi. Pemrograman SDM ini setelah permintaan dan penawaran personal itu diantisipasi, diperkirakan, maka lowongan-lowongan itu harus diisi pada waktu yang tepat dengan karyawan yang tepat. Sudah itu implementasi rencana SDM, jadi mengubah rencana SDM menjadi tindakan program aksi, yaitu mulai dari seleksi, yaitu rekrutmen dan penempatan, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian pelatihan ulang dan penerapan ulang, dan yang berikutnya adalah rencana untuk retensi, untuk mempertahankan karyawan untuk tidak pergi dari organisasi. Juga harus mempertimbangkan juga redundansi, mungkin kelebihan, dan juga rencana suksesi dari tenaga yang saat ini ada dalam perusahaan yang kemungkinan akan pensiun atau akan dipromosi ke tempat lain. Kontrol dan evaluasi untuk menetapkan prosedur pelaporan, itu kita kontrol dan evaluasi ini untuk juga kita bisa melakukan melaporkan biaya pekerjaan terhadap anggaran dan tren rasio pemborosan dan pekerjaan. Kontrol dan evaluasi juga untuk menentukan, mengidentifikasi kebutuhan SDM saat ini dan yang akan datang. Untuk menemukan dan merekrut jumlah orang yang diperlukan untuk memilih jumlah dan jenis yang tepat dari orang yang tersedia, dan terakhir mempekerjakan dan menempatkan di posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ya, ini ada banyak lagi tentang kegunaan kontrol dan evaluasi. Jadi itu ikut memberikan informasi kepada orang-orang yang terpilih tentang sifat pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, juga mempromosikan, mentransfer sesuai kebutuhan dan kinerja karyawan, menunjukkan jika karyawan tidak tertarik atau kinerjanya tidak sesuai standar, untuk diberhentikan jika diperlukan. Ya, ini berbagai kontrol dan evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui ketersediaan tenaga, tapi juga untuk melihat, mengidentifikasi karyawan yang tidak terlalu antusias atau tidak bekerja sesuai standar. Nah, masalah perencanaan SDM
Itu adalah keterkaitan yang tidak tepat antara human resource planning dan strategi perusahaan. Jadi, human resource planning itu harus menopang strategi perusahaan, ya. Misalnya antisipasi perusahaan akan berkembang ke arah mana, akan perluasan ke mana, itu kebutuhan tenaga kerja apa yang dibutuhkan ketika itu terjadi, berapa lama, jumlahnya berapa. Jadi masalah perencanaan ini juga seringkali menghadapi rintangan karena tidak ada apresiasi yang memadai terhadap manajemen SDM. Dan seringkali terjadi konflik jangka pendek dan jangka panjang, ya. Dan sistem informasi SDM yang tidak terlalu akurat, tidak lengkap, sehingga itu membuat perencanaan menjadi tidak terlalu cocok, tidak terlalu sinergi dengan strategi perusahaan dan tidak memadai, ya, dengan manajemen yang SDM yang ada. Nah, peramalan permintaan SDM yang untuk melihat kebutuhan. Jadi analisa permintaan ini mengidentifikasi kebutuhan SDM di masa depan yang diperlukan untuk mempertahankan misi dan tujuan organisasi. Nah, hasil akhir dari analisa permintaan itu adalah analisis itu berupa jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi dan fungsi penting yang harus dilakukan karyawan untuk memenuhi tujuan organisasi. Itu adalah fungsi dari forecasting demand SDM. Nah, berbagai teknik kuantitatif itu biasanya digunakan untuk peramalan atau forecasting demand dari SDM. Yang pertama itu analisa tren, jadi menganalisa itu memprediksi permintaan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pola hubungan masa lalu selama beberapa tahun. Jadi dalam kita mengambil tren itu mungkin 5 tahun ke belakang untuk memprediksi tahun ke depan, ya. Apa keluar masuknya tenaga kerja, perkembangan dari perluasan organisasi dan seterusnya. Jadi analisa tren ini mengasumsikan bahwa kebutuhan kerja organisasi di masa lalu itu adalah indikasi kebutuhan masa depan ketika dihubungkan dengan indeks operasional. Ada juga analisa rasio, ini memperkirakan permintaan SDM di masa depan berdasarkan rasio antara faktor kausal yang diasumsikan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Faktor kausal ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab. Misalnya penyebab keluarnya karyawan, penyebab atau mungkin perluasan dan seterusnya. Kemudian ada analisa regresi. Ini saya kira mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan analisa ini karena menggunakan statistik, ya. Jadi kemudian kita mendapatkan rumus regresi yang bisa kita pakai untuk memperkirakan kebutuhan akan SDM. Nah, ini kemudian ada juga metode DLP di mana kita mengundang pakar untuk memberikan wawasan kepada kita, ya. Misalnya ada masalah, kemudian kita mengundang beberapa ahli, itu kemudian masalah disampaikan ke mereka, dan mereka kemudian memberikan jawaban rekomendasi yang dikumpulkan, ya. Moderator mengumpulkan itu, kemudian memberikan kembali ke mereka untuk memberi komentar terhadap usulan dari teman-temannya, ya. Jadi itu kalau ada 3 yang mereka bertukar itu kertas yang mereka usulkan. Nah, masing-masing ahli kemudian memberikan komentar atas ide atau pendapat ahli lainnya. Ya mungkin terjadi ahli yang bersangkutan mengajukan jawaban baru. Nah, hal ini bisa diambil sebagai keputusan untuk tukar-menukar informasi. Jadi bisa berputar terus sini sampai mendapatkan konsensus
yang akan dicatat sebagai solusi. Ya. Nah, ada juga teknik yang namanya teknik grup nominal. Itu merupakan penggabungan antara konsep brainstorming dengan teknik DLV. Proses ini juga melibatkan banyak ahli, biasanya manajer lini dan departemen bertemu muka untuk membahas posisi yang dirumuskan secara independen dari suatu masalah. Jadi biasanya generate ide, ya, partisipan diberikan waktu untuk merefleksi, untuk summary dari temuan-temuan, ya, itu catatan-catatan temuan. Kemudian ide-idenya direkam, ya, partisipan ide itu direkam dalam bentuk flip chart atau dalam kertas, ya. Kemudian ide-ide itu didiskusikan, kemudian di ranking dari yang paling itu ide yang paling baik sampai yang paling itu rendah, itu di ranking menurut skornya. Ada juga skenario analisis. Analisa skenario memberikan beberapa perkiraan permintaan SDM di masa depan. Biasanya analisa ini terdiri dari 3 kategori yang kalau kasusnya yang terbaik, ya. Kalau misalnya ekonomi baik, pertumbuhannya baik, ya. Kemudian ada basisnya yaitu moderat, kalau skenarionya atau situasinya moderat, dan kalau situasi pesimis atau paling buruk yang terjadi. Misalnya karena penurunan ekonomi, ya. Jadi mungkin akan itu yang kasus terburuk, itu skenario ini ada pilihannya, ya. Jadi kalau misalnya terjadi ekonomi lagi booming, skenarionya yang terbaik apa, ya. Kalau misalnya moderat, nah pertumbuhan ekonomi diantisipasi misalnya 5% atau berapa persen, maka kita harus bikin apa. Dan kalau yang terburuk, kalau misalnya pertumbuhan ekonominya minus misalnya. Nah, kemudian sesudah peramalan demand, kita juga harus memperkirakan peramalan pasokan supplier tenaga kerja. Jadi tujuannya adalah identifikasi kebutuhan pasokan SDM di masa depan, ya. Terutama menyangkut jumlah karyawan di setiap pekerjaan dan pengetahuan apa yang harus mereka miliki, keterampilan, kemampuan, dan karakteristiknya, ya. Ini harus sudah dipertimbangkan karena tidak selalu, kadang-kadang sumber tenaga kerja seperti yang kita inginkan tidak tersedia. Jadi itu harus memerlukan waktu untuk mencari sesuai dengan kebutuhan kita. Peramalan pasokan sangat penting dalam menentukan karakteristik sumber perekrutan. Jadi mengetahui dari mana kita akan merekrut, ya. Itu apakah dengan menaruh di koran atau langsung ke perguruan tinggi, di mana yang kita tahu pengalaman masa lalu biasanya memberikan pasukan SDM yang baik. Kemudian ada peramalan pasokan SDM eksternal, itu kalau kita akan merekrutnya dari luar, ya. Jadi informasi akan membantu mengembangkan pemahaman tentang pasokan SDM eksternal, seperti pasokan dan permintaan pekerjaan dan keterampilan, ya. Ini mungkin di tenaga kerja ini mungkin ada persaingan dalam perekrutan SDM yang sama seperti itu, ya, perlu dipertimbangkan. Juga tingkat pencapaian pendidikan di suatu daerah, jadi ini ketersediaan SDM-nya, pola kompensasi berdasarkan pengalaman pendidikan atau pekerjaan, karena ini sifatnya kompetitif, ya, jadi kompetitor kita juga mungkin menawarkan kompensasi yang lebih baik. Kemudian ada pola imigrasi dan emigrasi dalam suatu daerah. Mungkin aja tenaga kerja itu lebih suka bermigrasi ke daerah lain, ya, bukan di daerah itu.
Nah, itu adalah beberapa ramalan yang tentang pasukan eksternal yang perlu kita pertimbangkan dalam perencanaan SDM. Kemudian sudah tentu ada analisa pemborosan. Pemborosan tenaga kerja merupakan elemen dari perputaran tenaga kerja, seperti pensiun sukarela, pengunduran diri, pensiun normal, kematian, atau PHK. Keputusan perekrutan marginal tanpa analisis pemborosan dapat menyebabkan ketidakakurasan dalam perencanaan. Metode berbeda itu ada indeks perputaran tenaga kerja, jadi turnover dari tenaga kerja yang masuk dan yang keluar. Kemudian ada indeks stabilitas, itu persentase mereka yang bertahan di dalam, dan persediaan keterampilan. Indeks perputaran tenaga kerja atau labor turnover ini merupakan laju tingkat perputaran karyawan dalam suatu perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti bekerja dalam waktu tertentu. Kalau terjadi LTO-nya tinggi, ini dapat mengganggu produktivitas perusahaan dan membuat bisnis tidak efisien. Jumlah rata-rata karyawan di pekerjaan dalam waktu tertentu ditentukan dengan menjumlahkan karyawan di awal dan akhir, kemudian membaginya dengan 2, ya. Jadi ini sebenarnya cuma rata-rata. Kemudian ada indeks perputaran tenaga kerja, itu jumlah karyawan yang keluar dibagi rasio jumlah dari karyawan yang dipekerjakan. Dan yang ketiga adalah indeks stabilitas, menunjukkan persentase angkatan kerja yang stabil untuk periode tertentu. Indeks stabilitas ini tidak dengan lebih dari 1 tahun layanannya, sehingga kali 100 total yang dipekerjakan 1 tahun yang lalu. Jadi tidak lebih dari 1 tahun ini penggunaan indeks ini. Nah, kemudian ada diagram pengganti yang bisa kita pakai untuk menolong atau merencanakan tenaga kerja. Ini bagan pengganti ini digunakan untuk memperkirakan lowongan di pekerjaan tingkat yang lebih tinggi, ya. Jadi mungkin bukan di tingkat yang lebih rendah, itu yang disuplainya banyak, tapi kalau pada jabatan-jabatan yang tinggi itu mungkin kesulitan kita mencari pengganti. Jadi bagan pengganti yang komprehensif mencakup informasi mengenai kemungkinan pergantian untuk gerakan vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini misalnya ini dekan dari suatu institusi, di sini adalah Vice Student Affairs, ini wakil dekan untuk wakil dekan kemahasiswaan. Ini adalah wakil dekan untuk pasca sarjana, dan ini adalah wakil dekan untuk bidang lingkungan, ya. Jadi kalau kita lihat simbol-simbol itu, ini menunjukkan bahwa orang ini, posisi yang dia pegang ini ternyata sangat baik, ya, outstanding. Kalau ini ia ready now, ya, sudah siap bekerja, ya. Kalau warnanya segitiga kuning ini memuaskan, ya. Ya, cukup memuaskan di bidangnya seperti ini, wakil dekan bidang lingkungan ini. Sedangkan kalau segitiga merah berarti dia membutuhkan peningkatan, ya. Di sini tidak ada. Sedangkan kalau kuning, kotak kuning itu membutuhkan training lebih lanjut. Sedangkan kalau merah di sini berarti ini dipertanyakan kecocokan orang ini dengan posisinya, ya. Jadi ini adalah diagram pengganti, ya sudah tentu ini suatu yang rahasia yang tidak cuma di dalam lingkungan STM aja yang tahu, ya, tidak sampai orangnya juga tahu.
Kemudian ada tabel kepegawaian atau staffing table ya. Dia memberikan tampilan grafis yang jelas dari semua pekerjaan organisasi dan jumlah karyawan saat ini. Jadi misalnya proyeknya di pertanian, jumlah stafnya 4, proyek per staf ini 9 ya. Ini. Jadi ya. Kemudian animal husbandry ini di peternakan 4, proyek per stafnya itu 7,5 ya. Kalau ini sudah mencukupi ya. Ini. Jadi ini menunjukkan jumlah staf di setiap divisi di dalam organisasi. Misalnya pendidikan ada 13, proyek per stafnya ternyata 14,3, jadi masih butuh ini 1 lebih ya. Kalau ini kelebihan orang ya, ini 7. Jadi ini butuh 18 tapi cuma tersedia 11 orang lah. Gitu. Kemudian perlu inventarisasi stok ya. Jadi menghitung SDM secara kuantitatif atau kualitatif dalam sebuah organisasi juga disebut inventaris SDM. Dan kemudian inventory keterampilan. Ini kita memetakan inventaris keterampilan adalah sistem dirancang untuk menyimpan informasi tentang pengalaman karyawan saat ini, seperti pendidikan, riwayat kompensasi, atau kemampuan uniknya. Ya. Jadi hampir sama dengan inventory dari manufacturer. Di sini inventory SDM itu kita menyimpan biodata dan keunikan-keunikan lain dari karyawan itu ya. Untuk nanti kalau kita butuhkan misalnya untuk promosi, ketika sesuatu atau posisi lowong kita bisa melihat dari sini. Kemudian inventory ini keterampilan ini meliputi data pribadi, keterampilan, kualifikasi, gaji, data perusahaan, kapasitas dan keinginan khusus dari individu yang bersangkutan. Juga ada inventory management ya, kalau ini inventory keterampilan itu. Kemudian ada juga inventory management, misalnya riwayat pekerjaan, kekuatan, kelemahan dari yang bersangkutan, potensi dia dipromosikan, tujuan karirnya, data pribadi, dan berbagai hal yang bisa kita tambahkan di sini. Selain itu kita bisa melakukan pemetaan aliran tenaga kerja. Ya. Ini alat diagnostik SDM yang melibatkan analisa tahapan dan dinamika tenaga kerja yang dilakukan oleh karyawan yang umumnya digunakan untuk membuat staf perusahaan lebih produktif. Peta arus tenaga kerja idealnya dimulai dengan memilih area untuk ditingkatkan. Sebuah tim kemudian dikumpulkan dan masalah diidentifikasi. Kemudian ada solusi curah pendapat tim dan langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan dan menerapkan rencana. Ini kita biasa menggunakan analisa Markov untuk aliran tenaga kerja. Ya. Di sini analisa ini membantu untuk memprediksi pergerakan karyawan internal dari satu tahun ke tahun lainnya dengan mengidentifikasi presentasi karyawan yang tetap dalam pekerjaan mereka, dipromosikan atau diturunkan pangkatnya, mutasi atau di PHK. Jadi kalau kita lihat analisa Markov ini tahun 2002 itu diproyeksikan untuk 2003 ya. Misal di sini store manager toko itu dibutuhkan 12 ya. 12 tapi yang tersedia cuma 11, berarti cuma 90%. Karena apa? Karena satu keluar. Kemudian asisten manajer toko dibutuhkan 36, tapi yang tersedia cuma 4 ya, cuma 4.
dan 30 ini asisten manajer atau ini manajer tokonya ada 4, ini 30, jadi bisa juga store manager bisa juga berfungsi sebagai asisten manajer ya. Nah ini kalau dijumlah cuma 34, tapi dibutuhkan 36, berarti ada 2 yang keluar ya. Jadi ini adalah peta transisi dari merah itu kemudian ke yang kuning itu adalah jumlah sebenarnya dari karyawan yang tersedia. Kemudian perencanaan juga meliputi suksesi, terutama bagi para pemimpin. Ini adalah suatu proses jangka panjang dalam mempersiapkan penerus. Dipilih dari kandidat atau kumpulan kandidat berdasarkan kompetensi yang dirasakan untuk posisi manajemen atau kritis. Jadi ini step 1, identifikasi posisi penting dalam perusahaan Anda. Ya. Langkah kedua itu meneliti karyawan dan evaluasi kemampuan mereka. Langkah ketiga, identifikasi karyawan yang dapat mengisi posisi yang dibutuhkan. Dan langkah keempat adalah mulai mengembangkan karyawan tersebut. Langkah kelima adalah evaluasi dan mengulang lagi siklus yang dari awal ini. Ya. Jadi banyak sekali yang harus disiapkan, dilakukan dalam perencanaan SDM ini ya. Dan yang ini kita lihat juga bagaimana mempertahankan retensi karyawan ya, karena banyak masalah biaya yang cukup besar untuk merekrut dan membina sampai mereka cukup baik untuk bisa melakukan tugas mereka. Tapi bagaimana mempertahankan mereka untuk tetap terus berada di dalam organisasi suatu hal yang sangat penting karena cost untuk merekrut dan kemudian melatih sampai seperti itu sangat besar. Nah ini bagaimana mempertahankan karyawan yang kita pikir baik atau sangat baik ya. Kita perlu mengkomunikasi harapan secara jelas. Mengizinkan karyawan menggunakan talenta dan keterampilan mereka. Kemudian siapkan platform untuk karyawan untuk mereka mengeluarkan pikiran-pikiran mereka, membuat anggota staf itu merasa dihargai dan memberikan kualitas manajemen atau supervisi yang baik bagi mereka. Yang terakhir adalah redundansi di mana kita terpaksa harus PHK ya. Jadi pemutusan hubungan kerja karena alasan bisnis seperti kondisi ekonomi yang buruk. Ini dapat dilakukan secara paksa atau sukarela ya. Karena itu kasus redundansi sukarela biasanya ada insentifnya yang ditawarkan kepada karyawan yang mau keluar. Yang seperti dibilang cuti kebun yang diperpanjang atau paket pesangon yang lebih berharga. Jadi ini biasanya teknik umum yang digunakan adalah last in, first out, yang masuk terakhir keluar pertama. Di mana kita memilih karyawan yang baru, itu yang akan mendapatkan PHK terlebih dahulu. Saya kira itu Bapak Ibu untuk topik kita yang pertama. Ada yang mau bertanya silakan atau mau tentang pengalamannya silakan. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam Bu. Ya. Ada. Saya Sri Susilawati. Izin bertanya, Prof. Ya, Bu. Saya itu bekerja di rumah sakit, ya, rumah sakit. Pendekatan untuk perencanaan SDM yang tepat untuk di rumah sakit itu dengan menggunakan teori apa, Prof? Terima kasih. Ya, sebenarnya untuk semua organisasi itu
Sama Bu ya, karena prinsipnya yang seperti tadi disampaikan, itu bahwa perencanaan itu kita merencanakan, kebutuhan demand-nya yang akan terjadi rumah sakit itu membutuhkan berapa sih ke depan itu kebutuhan akan tenaga medis, tenaga non medis itu dan perluasan rumah sakit itu, seberapa banyak. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja di rumah sakit itu perlu diantisipasi baik jumlah tenaga medis seperti dokter, perawat, kemudian tenaga ini ya, administrasi dan sebagainya. Itu perlu direncanakan. Sesudah itu juga kita perlu memikirkan, pasokan tenaga kerja yang tersedia ya, tidak selalu mudah mendapatkan misalnya tenaga medis seperti dokter yang ahli, itu apakah akan mau bekerja situ, juga tenaga perawat dan tenaga ini ya. Seringkali juga tergantung kepada misalnya reward yang juga di situ bahwa kita ada kompetitor kita dengan, yang juga ikut mencari tenaga yang dibutuhkan, seperti yang kita butuhkan. Jadi bagaimana organisasi kita mampu menarik mereka untuk mau bergabung itu ya. Itu juga persoalan itu. Bukan cuma secara jumlah, kualitas itu, tapi juga apa yang membuat mereka mau bergabung dengan organisasi kita. Dan apakah kita mampu mempertahankan mereka itu seperti tadi dalam jangka waktu yang, lama untuk bertahan kalau bisa sampai pensiun. Itu suatu hal yang ini, yang biasanya harus dipertimbangkan. Jadi pada prinsipnya sama Bu dengan, organisasi lain, cuma, job-nya itu yang berbeda ya. Saya kira begitu Bu Sri. Terima kasih, Prof. Sama-sama Bu. Ada lagi? Oke, selamat malam Prof. Izin Prof, kenalkan nama saya Malam. Dwi Mariono Prof. Ya. Saya mau tanya Prof. Jadi gini, di tempat kami bekerja di kantor saya yang dulu Prof, sebenarnya saya dulu pegawai pusat di Kementerian Perhubungan. Nah, di sistem rotasi di tempat kami itu tidak ada patokan baku dalam arti berapa lama. Jadi kebanyakan Prof di tempat kami itu belum ada 2 tahun sudah dirotasi. Nah, itu apakah sistem seperti itu sebenarnya baik Prof untuk pegawai yang seperti kami, pegawai pusat? Soalnya kita kan waktu rotasi itu kan kita bawa keluarga ya Prof, keluarga, anak. Padahal kita belum menunjukkan dalam arti eksistensi kita, ilmu kita ke situ, kita belum menyerap ilmu di situ, tapi kita sudah dirotasi ke provinsi lain atau ke daerah lain. Nah, mohon arahan Prof, apakah seperti itu sebenarnya baik? Sampai saat ini pun saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Pemda Prof. Mohon izin. Ya, Mungkin memang, pengalamannya Prof. itu kalau di ASN itu memang kita tidak bisa ramalkan ya yang kayak begitu Pak. Kalau dari pengalaman bahwa biasanya yang pejabat baru itu dengan apanya dia pasti memiliki, entah dia memiliki rencana atau tidak, biasanya bisa terjadi rotasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kayak gitu Pak. Jadi memang apalagi kalau bagi karyawan yang sudah berkeluarga Pak, kalau ditempatkan di daerah harus membawa istri dan anak-anak itu sudah sekolah ya. Jadi kalau mereka harus pindah itu suatu hal yang sangat memberatkan bagi si pegawai yang bersangkutan. Tapi itu memang biasa terjadi di ABRI, di tentara itu, ya, di polisi. Tapi itu memang tugas mereka untuk mengenal ini ya. Dan kadang-kadang itu juga promosi bagi mereka. Saya tidak tahu apakah Bapak itu di rotasi itu naik atau demosi. Promosi atau bisa saja demosi. Kalau demosi kayak dibuang aja gitu ya. Tapi itulah biasanya karena tidak, ya gimana Pak?
Jadi gini Pak, di tempat kami itu kalau sudah pimpinan, jadi kami kan ada pejabat itu, ada eselon 4, eselon 3, 2, nah gitu. Kebetulan tempat kami kan eselon 4, kebetulan saya eselon 4. Tapi di tempat kami itu tiap 2 tahun, belum ada 2 tahun Prof, kita sudah dirotasi, sudah dipindah ke tempat yang lain. Nah itu akhirnya kan bagi kami yang sudah berkeluarga sebenarnya kan ada masalah di dalam ini pribadi ya Dok, dalam arti kita belum settle di tempat yang baru, sudah kita sudah dirotasi lagi, akhirnya kita ya udah kita pasrah aja, udah kita pindah ke daerah aja dengan melepas jabatan yang ada, ya udah enggak apa-apa gitu kan. Kebanyakan seperti itu Prof, untuk apa ya, kepentingan keluarga lah, untuk biar udah keluarga settle di daerah aja kan gitu. Memang itu susah meramalkan yang seperti itu Pak. Itu mungkin setiap pimpinan itu mungkin dia ingin menempatkan orang-orang di sekitar dia ya, jadi dia pinggirkan ambil orang lain itu kemudian dia rotasi orang lain ke tempat yang mungkin ya suka-sukanya itu ya. Kalau misalnya contoh, kalau seorang bupati jadi bupati, orang-orang di situ yang sudah lama dibuang ke tempat-tempat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan mereka itu. Tapi memang itulah yang terjadi. Kita kayaknya memang kalau dilihat dari segi manajemen itu memang tidak terlalu ini ya, tujuannya tidak terlalu jelas gitu, cuma asal rotasi. Dan itu juga menurut saya itu sangat memberatkan bagi karyawan yang sudah memiliki keluarga dan anak-anak yang sudah sekolah gitu, itu kesulitan ya. Itu kalau harus mengurus 2 rumah tangga ya, satu di tempat lain, satu di sini, wah berat sekali itu kalau kecuali kalau gajinya besar ya bisa gitu, tapi kalau enggak ya sulit itu. Anak-anak harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu. Kadang-kadang sekolah mereka menjadi terbengkalai. Jadi dari segi perspektif itu kita tidak melihat suatu keuntungan ya Pak, itu Pak Mariono, bahwa rotasi-rotasi yang kita lihat terjadi di lingkungan seperti itu biasanya tidak terlalu jelas arahnya gitu. Kalau menurut saya Pak itu karena saya tidak melihat keuntungannya itu lebih kerugiannya lebih banyak daripada keuntungannya. Kira-kira gitu Pak Mariono. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Mungkin sharing Prof. Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dwi itu sendiri. Kalau di perbankan yang saya tahu tiap 2 tahun sekali pejabat bank itu harus rotasi, karena itu suatu kewajiban yang harus dilakukan karena itu ada regulasinya dari OJK maupun dari Bank Indonesia. Nah, mungkin yang saya sampaikan juga di sini adalah setiap karyawan pada saat masuk di suatu perusahaan itu ada tawaran, yaitu di mana tawaran itu dia mengambil, tidak boleh menolak, ditempatkan di mana saja gitu Pak. Seperti itu. Harus tanda tangan pernyataan itu. Terus kedua biasanya ada tawaran dia menggunakan melalui jalur yang biasa atau jalur karir. Seperti di tempat itu ada namanya OMDP, Operation Management Development Program. Nah di situ itu jenjang karir itu naik terus, tapi itu harus dilalui dengan rotasi yang jauh-jauh. Nah, makanya saya baru bisa kuliah di tahun ini karena sebelumnya saya 20 tahun saya keliling di Indonesia bagian timur. Paling jauh saya di Abipura dan Abipura, Soe, sama Kendari yang paling jauh. Pernah di Soe juga Pak? Pernah saya di Soe selama 1 tahun. Terus kemudian di Ambon juga sempat 8 bulan di sana karena menggantikan pejabat yang sakit di sana sehingga saya harus menggantikan 8 bulan. Nah di situ sebenarnya ada namanya ada program jenjang karir. Di situ
karyawan dikasih pilihan untuk mengikuti atau tidak. Kalau yang tidak ya otomatis dia masih staff sampai dengan saat ini pun dia posisinya paling tinggi supervisor. Kalau yang ngambil jenjang karir itu paling tinggi biasanya dia sampai ke level vice president. Dia bisa kalau sampai berhasil di sana. Tapi kalau yang biasa-biasa aja dalam arti jenjang karir tapi tidak sampai full ya seperti saya ini, saya juga ngambilnya nggak full karena saya sudah menyerah. Dalam arti menyerah itu karena faktor keluarga ya, karena anak saya sudah besar, terus kemudian saya juga harus punya pikiran bahwa 7 tahun lagi saya harus 7 tahun lagi saya pensiun, dan saya harus memikirkan waktu di mana saya harus memanage masa setelah seperti itu, keluarga. Nah, seperti itu, Prof. Itu mungkin sharing saya yang terkait dengan Mas Dwi. Mungkin ini saya ada pertanyaan, Prof, yang saya sempat bingung juga dengan manajemen, bahwa di sini perusahaan saya ini, atau mungkin banyak perusahaan, ketika profitnya tinggi, ya, ketika mereka dalam arti perkembangan bisnisnya tinggi, perusahaan ini merekrut tenaga itu sebanyak-banyaknya, sehingga namanya struktur organisasi ini bagaikan struktur organisasi yang gendut gitu ya. Nah, ketika kondisi saat ini setelah pandemi, ya, pandemi 2 tahun ini benar-benar membuat goyang semua perusahaan besar, sehingga harus ada yang tadi disebutkan redundansi ya. Nah, itu otomatis kan level manajer ini, manajer senior ini harus menjadi tim yang istilahnya melakukan PHK massal bagi karyawan-karyawan yang mungkin 5 tahun baru bekerja, 7 tahun baru bekerja, itu harus diadakan. Padahal mereka ini memiliki potensi yang bagus sekali, dan juga merupakan tenaga yang istilahnya yang potensial. Regenerasi ini harus berjalan, tapi ini nggak mau harus dilakukan oleh kami untuk melakukan pengurangan daripada karyawan, di mana di sini tentu saja ujung-ujungnya kalau perusahaan itu mengalami penurunan profit, ujung-ujungnya mesti yang selalu kena itu adalah tenaga kerja. Apakah budaya seperti ini, perusahaan seperti ini, yang dimana ketika profit mereka membentuk suatu organisasi gendut, dan ketika resesi atau pandemi seperti ini akhirnya mengurangi karyawan, apakah perusahaan seperti ini memiliki manajemen yang baik, Prof? Kalau menurut Prof, bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Pak Widodo. Memang ketika lagi booming ya, ekonomi lagi booming, semua kondisi eksternal itu mendukung perluasan dari organisasi. Nah, biasanya organisasi mengambil tindakan dengan memperluas juga ya aktivitasnya dengan merekrut tenaga kerja, karyawannya. Tapi memang kadang-kadang tidak bisa diramalkan, tiba-tiba kondisi jadi buruk ya, seperti pandemi ini, siapa yang bisa antisipasi itu. Tiba-tiba jadinya situasi eksternal, perang Rusia itu dengan Ukraina, kemudian ada pandemi, sekarang semua jatuh ke resesi semua ya, sehingga akhirnya tidak bisa cara lain selain melakukan PHK. Itu memang sudah ketika booming ya begitu, ketika lagi nggak booming ya terpaksa mengurangi. Salah satu cara itu cuma SDM yang akan kena, yang lain kan nggak bisa. Nah, biasanya yang seperti Bapak katakan juga, dan juga tadi disinggung, biasanya yang masuk terakhir yang akan keluar duluan gitu loh. Jadi leave for last in, first out itu ya. Karena mereka dianggap itu baru mulai ya, sedangkan yang lama mungkin
Itu yang jadi tonggak dari organisasi yang sudah pengalaman. Jadi itu yang masih dipertahankan. Jadi itu saya kira suatu hal yang sudah biasa di ini, karena memang perusahaan tidak bisa meramalkan datangnya kondisi yang tiba-tiba ekonomi jadi buruk gitu. Itu hanya karena ada perang, misalnya kayak Indonesia zaman Soeharto tiba-tiba krisis moneter tahun 97 itu langsung kolaps semua. Nah sekarang juga tadinya lagi bagus-bagusnya semua, tiba-tiba ada perang Ukraina, ada pandemi dan hampir semua perusahaan itu tiarap ya. Aku kasih istilah tiarap. Jadi ya salah satunya banyak perusahaan akhirnya melepaskan tenaga kerjanya itu banyak sekali perusahaan di Jawa Tengah ini yang sudah mem-PHK ribuan karyawannya karena tidak mampu lagi untuk mempertahankan itu. Itu sudah biasa Pak Widodo. Jadi memang tidak bisa karena kita tidak bisa mengantisipasi. Kita cuma berespons secara ketika kondisi baik ya kita berespons, kondisi jelek ya kita berespons seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa itu. Jadi memang itu yang biasa dilakukan ya, siapapun juga kalau lagi ada peluang bagus ya dia akan coba tangkap peluangnya. Tetapi kalau kemudian terjadi resesi ya dia terpaksa harus mengurangi pengeluarannya. Saya kira itu Pak, terima kasih itu pengalamannya. Tadi yang Pak Widodo bilang bank itu memang ada di bank itu memang ada aturan bahwa tidak boleh lebih dari 2 tahun itu. Sebab itu menurut OJK ya begitu tuh, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Harus pindah karena kalau terlalu lama bisa jadi masalah bilang. Untuk orang terlalu lama di satu posisi kalau di bank itu bisa menimbulkan masalah menurut OJK-nya. Kira-kira gitu Pak. Ada lagi? Apa kita lanjutkan dengan topik yang kedua dulu ya? Nanti sambil supaya atau saya share dulu yang kedua. Ya, apakah ini sudah terlihat? Jadi kita analisa dan desain pekerjaan. Ini adalah beberapa topik yang akan kita diskusikan, kelihatannya banyak sekali. Nah, kita lihat bahwa dari pendahuluan dulu, mengapa kita harus mendiskusikan tentang analisis dan desain pekerjaan. Tadi sudah perencanaan, sekarang kita melihat ke job design, job analisis dan desain. Nah, organisasi agar dapat memaksimalkan produktivitasnya, dia harus mencocokkan orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat. Itu sudah kita bahas topik sebelumnya. Ya. Langkah pertama untuk mencocokkan orang dengan pekerjaan yang tepat adalah kita perlu menentukan pekerjaan apa yang perlu kita lakukan dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di sini deskripsi dari pekerjaan dan spesifikasi dari pekerjaan itu ya, dari orang yang harus menduduki posisi tersebut. Nah, itu dapat kita mulai analisisnya dengan menunjukkan bagaimana kita merancang alur kerja atau workflow dari pekerjaan itu. Alur kerja ini menciptakan kebutuhan akan jenis tugas tertentu yang harus dilakukan dalam setiap bagian organisasi. Nah, konsep dan isi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi tentang pekerjaan untuk tujuan perencanaan tenaga kerja. Jadi masih bagian dari perencanaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Perencanaan SDM melibatkan studi tentang jenis orang yang dibutuhkan untuk pekerjaan,
serta menentukan sifat pekerjaan yang harus dilakukan. Analisa pekerjaan ini memfasilitasi perencanaan SDM dengan memberikan perincian yang diperlukan dalam hal menemukan tipe orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan. Nah, ini adalah studi yang rinci, studi yang sistematis, yang sangat perlu mengumpulkan, melibatkan pengumpulan fakta yang diperlukan untuk menentukan sifat pekerjaan yang harus dilakukan dan kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ada definisi dari berbagai ahli. Menurut Edwin Filippo ini, analisa pekerjaan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Robin dan Senso itu adalah eksplorasi sistematis kegiatan dalam suatu pekerjaan. Ini adalah prosedur teknis dasar yang digunakan untuk mendefinisikan tugas, tanggung jawab, akuntabilitas suatu pekerjaan. Jadi dari dua pendapat itu bisa kita rumuskan bahwa proses analisa jabatan itu pada akhirnya menghasilkan dua jenis data, yaitu uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi pekerjaan adalah semua tentang tugas dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Tugas, mesin, peralatan yang dibutuhkan, kondisi kerja, dan bahaya yang terkait dari suatu pekerjaan. Sedangkan spesifikasi pekerjaan atau spesifikasi jabatan merupakan pernyataan tertulis tentang syarat-syarat atau kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, baik fisik, emosi, dan seterusnya yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, isi analisis pekerjaan, data dari analisis pekerjaan akan digunakan untuk berbagai tujuan. Studi analisis pekerjaan mencoba memberikan informasi dalam 7 hal, 7 bidang dasar, yaitu pertama, identifikasi pekerjaan yang mau dilakukan, mau dianalisis. Kemudian karakter khas dan signifikan dari pekerjaan tersebut, di mana itu pekerjaan itu lokasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tugas dan tanggung jawab pekerja mencakup operasi dan tugas khusus yang berkaitan dengan waktu dan kepentingan tanggung jawab dan seterusnya. Yang keempat adalah bahan dan peralatan yang dibutuhkan pekerja. Yang kelima, bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Yang keenam, kualitas pribadi yang diperlukan. Ini mencakup pengalaman, pelatihan, kekuatan fisik, kemampuan mental, bakat, keterampilan sosial. Dan yang ketujuh adalah hubungan kerja. Ini mencakup analisa peluang untuk kemajuan, pola promosi, dan kerjasama yang penting. Nah, mengapa pentingnya analisa pekerjaan? Informasi yang dikumpulkan melalui analisa pekerjaan sangat penting untuk merancang program sumber daya manusia yang baik. Efektivitas semua aktivitas SDM dapat ditingkatkan dengan baik melalui proses analisis pekerjaan. Berbagai manfaat yang disajikan analisis pekerjaan dapat dipahami dari kegunaannya sebagai berikut. Pertama, desain organisasi. Jadi, penentuan pekerjaan yang berbeda dan posisi hierarkis serta hubungan yang timbul darinya.